Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tak lupa saya mengawali kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sempat, semoga yang tidak buru-buru pulang untuk hadir di kajian kita kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah juga semoga kesehatan ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan. Buktinya apa? Buktinya kalau lagi pandemi kita nggak ngaji, berarti orang sakit belum bisa berkumpul di majelis ilmu. Buktinya lagi kalau pas ngaji begini kok ada batuk, itu orang pada, waduh, ada yang batuk nih, kan gitu ya. Kalau ada yang kentut mungkin siapa nih yang kentut, tapi kalau ada yang batuk mungkin katanya lebih bahaya daripada kentut gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama kita libur ya, hari ini kita mulai kembali kajian kita. Meskipun kemarin kita sudah sempat coba sekali ya, kalau nggak bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Dan hari ini kita juga coba lagi. Ya coba dulu ya. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Ini yang menjadi kebahagiaan kita, karena dua nikmat yang banyak orang itu lalai. Dalam hadis Nabi dikatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama adalah kesehatan, as-sihhatu. Yang kedua adalah al-faraghu, kesempatan. Ya Pak ya. Dan hari ini yang hadir di sini berarti sehat dan sempat, tidak buru-buru. Karena orang hari ini Pak, meskipun sehat tapi kadang-kadang tidak sempat. Tidak sempat ngaji, tidak sempat baca Quran, tidak sempat jamaah karena hidupnya buru-buru ya Pak ya. Sore begini buru-buru pulang, nanti nyampe rumah buru-buru tidur, bangun pagi buru-buru berangkat kantor, sampai lama-lama ternyata sudah tua. Dan ternyata dompetnya juga nggak tebel-tebel amat. Ya insya Allah hari ini dompet tebel nggak penting ya, tebel tipisnya nggak penting, yang penting rekeningnya banyak isinya. Tapi ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri Pak. Kenapa? Kalau kita di dalam ruangan gini nggak kerasa bener-bener buru-burunya orang Jakarta. Keluar sedikit di depan kita ya Pak ya, itu sudah macet dikit aja udah tan gitu Pak ya. Apalagi menjelang maghrib. Dan bapak-bapak di sini meskipun jatahnya harusnya pulang, ditunggu sama istri, tapi bapak diberi izin sama istri, nggak apa-apa mas, ngaji dulu ya Pak ya. Asalkan nanti setelah selesai pulang, jangan mampir lagi. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Semoga kebahagiaan ini abadi, istiqomah sampai nanti meninggal, dan abadi sampai hari kiamat. Karena bertemu dengan orang baik di majelis yang baik dalam rangka kebaikan, itu kebahagiaannya abadi Pak. Nah, makanya hari ini kita ngumpul, berdiskusi, bertukar pikiran. Meskipun kalau bertukar pikiran jangan khawatir pikirannya tertukar ya Pak ya. Karena kita akan membahas ilmu yang mungkin ini sudah
lama kita mulai tapi belum selesai, yaitu fikih ibadah. Dan hari ini judul kita adalah, ini mungkin jarang-jarang bahasanya, mungkin jarang-jarang kita dengar, yaitu istikhlaf, kemudian mufaraqah, kemudian al-fathu alal imam. Ini tiga ini yang saya rencanakan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi kalau tidak selesai ya nggak apa-apa. Ya, kalau masbuk, Bapak tahu ya Pak ya, makmum masbuk, tahu kan ya? Tahu ya. Tapi kalau istikhlaf ini memang jarang, baik jarang dibahas maupun jarang terjadi. Ya. Kalau masbuk mungkin Bapak selain tahu juga pengalaman. Pengalaman maksudnya ya sering ya, maksudnya ya mungkin lagi sibuk tapi lumayan daripada tidak ya Pak ya, kan terlambat lebih bagus daripada tidak sama sekali kan gitu. Oke lah, istikhlaf ini ya, istikhlaf ini memang menarik. Kenapa? Karena dulu pernah dilakukan oleh Nabi dan bisa kita lakukan meskipun sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang terjadi. Ya, kalaupun terjadi sangat mungkin kalau nggak tahu ilmunya kacau. Jamaahnya bisa jadi bubar. Gara-gara apa? Gara-gara istikhlaf itu Pak, dari kata-kata kholafa yang artinya mengganti. Ya, makanya khalifah itu artinya pengganti. Kalau istakhlafa yastakhlifu itu minta ganti atau minta diganti. Jadi dalam bab jamaah itu imam itu Pak bisa minta diganti. Oke ya, dan yang meminta itu imamnya, bukan jamaahnya. Kalau jamaahnya nggak bisa, Pak Imam ganti Pak Imam, nggak bisa. Kita harus nerima. Tapi kalau istikhlaf ini imam itu boleh minta digantikan, ya. Dan hukum dari istikhlaf ini nanti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Oke ya. Kenapa? Karena nanti tergantung alasannya kenapa. Oke. Dalam bab sholat jamaah memang Pak, antara imam dan makmum itu tidak bisa berkomunikasi kata-kata ya Pak ya. Nggak bisa kan? Misalnya nih makmumnya itu merasa imamnya lama banget, terus imamnya itu dibilangin sama makmum, Pak makmum kelamaan, kulhu aja gitu ya. Itu kan nggak bisa Pak ya, nggak bisa. Termasuk ketika imam itu nanti mereka atau imam itu kok ternyata sedang dalam keadaan kehilangan syarat sah sholatnya, ya Pak ya, kehilangan syarat sah sholatnya, maka imam tadi wajib untuk minta ganti. Oke, ini yang wajib. Istikhlaf itu minta ganti untuk dijadikan apa? Imam, dan imam itu Pak minta ganti kepada siapa? Orang yang paling belakangnya, yaitu makmumnya tadi. Biar yang paling belakang menggantikan posisinya imam. Itu namanya apa? Istikhlaf. Ya Pak ya. Istikhlaf. Ya mungkin agak-agak gampang-gampang susah. Istikhlaf. Ini hanya cuma susah pengistilahannya saja, tapi kalau kasusnya saya kira gampang. Apa? Kok istikhlaf itu jadi wajib? Ketika imam kehilangan syarat sah sholat. Contohnya, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Kalau pas sholat kok imamnya hadas, contohnya imamnya kentut ya Pak ya. Oke, ini Pak harusnya dan wajibnya imam minta ganti untuk makmumnya maju menjadi imam. Namanya istikhlaf ya. Tetapi tadi sudah saya katakan, meskipun hukumnya kita tahu, tapi dalam kasusnya bisa jadi jamaahnya bubar. Ketika makmum tahu kalau imamnya kentut, ya misalnya imam Allahu Akbar gitu kan, waladhdallin amin, terus dia diam gitu kan, dut gitu Pak ya. Kira-kira makmumnya itu yang denger imam kentut Pak, itu apa responnya? Imam kentut ya Pak ya. Dan ini jarang Pak, jarang terjadi. Makanya biasanya imam sebisa mungkin dia nahan kentut Pak ya. Masa imam kentut gitu kan. Tapi menahan kentut sholat boleh. Boleh. Yang makruh itu nahan pipis dan Karena kalau kentut ditahan Pak, itu balik lagi udah nggak kerasa.
ya Pak ya. Tapi kalau nahan susah, dan waktu sholat nggak bisa nyari batu ya Pak ya. Kalau nyari batu susah. Makanya kalau pas nanti beda lagi ketika imamnya nahan pipis atau nahan hukumnya adalah sunnah istikhlaf. Ya, ini yang wajib-wajib dulu. Kalau imamnya kentut, kok jamaahnya tahu, imamnya tidak boleh berdiri. Tidak boleh, daripada malu mending saya lanjutin, nanti ulangi lagi sholatnya, nggak boleh. Ya Pak ya, itu namanya apa? Istikhlaf. Atau imamnya itu ternyata ada najisnya dan dia tahu waktu sholat, ya najis. Ya mungkin dia waktu mau sholat dia lupa, tapi giliran pas sholat begitu Pak, dia ingat kalau tadi bajunya dipakai waktu gendong bocah, ya Pak ya. Dan kebetulan nya tembus ya, kemudian kena baju, berarti bajunya apa? Najis. Kalau najis sah, berarti sholatnya sah atau tidak? Tidak. Berarti imamnya wajib melakukan yang namanya apa? Istikhlaf. Oke. Atau, nah ini juga kejadian dan saya pernah bercerita di sini. Saya punya dosen namanya Pak Fudaili di jamaah di S2 saya itu, beliau cerita. Ada imam yang waktu sholat itu bukan karena najis, tapi ternyata lupa tidak mandi junub. Ini kalau yang mungkin yang sering-sering banget itu bisa jadi lupa loh Pak ya. Kalau yang sebulan cuma sekali itu insya Allah nggak lupa. Tapi kalau lagi program 2 hari sekali itu kadang-kadang Pak mandi aja lupa ya Pak. Dan ini kejadiannya ini nanti jadi masalah di kemudian hari, meskipun hanya cuma sekedar lucu-lucuan. Jadi ngimami sholat subuh, dan biasanya junub itu kan subuh ya Pak ya, malam-malam cuma wudhu doang, nanti deh besok mandinya gitu ya. Kenapa? Malam kok nggak enak, apalagi yang rumahnya sama mertua, itu kok malam-malam mandi kan nggak enak ya Pak ya. Nah, terus waktu besok bangun Pak, itu agak kesiangan, sudah azan, kemudian istrinya juga masih tidur, dia buru-buru wudhu. Kebetulan dia jadi imam di masjid kampung itu, kemudian buru-buru sholat di masjid. Ya, tapi waktu sholat dia sama sekali nggak ingat kalau dia itu ternyata belum mandi. Nah, ini nanti agak kacau. Ya, kalau pas sholat, kok dia ingat ketika pas sholat dia junub, berarti wajib apa? Istikhlaf, ya Pak ya. Nanti caranya gampang. Ini saya akan sebutkan teorinya dulu. Cuma masalahnya tadi Pak, ketika ingatnya itu malah ketika pulang ke rumah, masuk rumah, istrinya rambutnya basah. Dinanya, tumben rajin banget pagi-pagi mandi. Loh, Bapak nggak mandi? Loh, ngapain? Tadi malam kan? Oh iya ya. Astagfirullah, tadi jadi imam ya Pak ya. Lah ini yang agak-agak repot. Kenapa? Ya masalahnya sholatnya imam berarti tidak sah. Kalau istikhlaf gampang, berarti makmumnya maju, nanti jamaahnya tetap lanjut ya Pak ya. Oke, imamnya wudhu, tapi nanti imamnya kalau sudah mandi atau sudah wudhu berarti jadi makmum, kan gitu ya. Oke lah, ini yang repot ketika ingatnya sudah selesai sholat. Nah besok subuh ini imamnya ragu-ragu, akhirnya diberanikan ngomong sama jamaah yang kemarin sholat subuh bareng saya, kita sholat lagi yuk gitu ya. Jamaahnya bingung, kan kemarin udah sholat, ngapain sholat lagi gitu. Terus akhirnya setelah sholat ada jamaah nanya, kenapa kok sholat lagi? Kemarin saya junub gitu kan. Wah, jadi omongan panjang lebar. Gara-gara apa? Gara-gara jamaahnya bingung, kan yang junub imam, kenapa kita suruh sholat lagi ya? Dan ternyata memang para ulama begitu Pak. Ketika kita tahu kita batal ketika sholat, tapi tahunya setelah sholat dan kita jadi imam, maka makmum yang tidak tahu kalau itu imam adalah tidak sah sholatnya Pak. Itu sholatnya makmum apa? Sah. Ya, sholatnya makmum sah, karena makmum itu nggak wajib mengetahui imam tadi dalam keadaan suci atau batal. Ketika dia sudah salam berarti husnuzonnya makmum, imamnya dalam keadaan apa? Suci. Tapi imamnya dia wajib mengulang sholatnya karena sholatnya dalam keadaan tidak suci. Yang jadi tragedi berikutnya Pak, ketika sholat subuh itu
makmumnya nanya ke imam, Pak Imam, bentar gitu. Sebelum menjadi imam kita tanya dulu, tadi udah mandi belum ya Pak ya? Ya enggak tiap hari lah, masa tiap hari gitu. Akhirnya enggak pernah lupa lagi ya Pak ya. Nah ini kalau ingatnya setelah salam. Tapi kalau waktu sholat kok imam batal karena syarat sahnya tidak terpenuhi, ya baik najis, hadas atau auratnya terbuka yang susah ditutup ya Pak ya. Kalau sesekali terbuka mungkin oke. Tapi kalau terbuka misalnya waktu sholat begitu dia ingat bolong ya Pak ya, yang besar yang tidak bisa ditutup, maka dia kekurangan atau tidak menetapi syarat dari sahnya sholat. Maka sang imam tadi ya bisa keluar begitu saja, kemudian yang paling belakangnya imam maju untuk menggantikan sang imam. Karena yang paling belakang imam pastinya dia tahu kalau imamnya keluar dari barisan imam, berarti imamnya minta ganti. Tapi kalau misalnya imamnya mau bilang takbir gitu Pak ya, terus ternyata batal, bilangnya ke belakang, saya batal gantiin ya, terus yang paling belakang bilang ya saya gantiin. Ya berarti batal ya Pak ya, karena ngomong gitu. Makanya Pak, kalau pas sholat jamaah itu kenapa yang paling belakang imam itu harusnya tahu hukum sholat jamaah? Karena kadang-kadang imam itu batal, kadang-kadang imam tidak bisa melanjutkan. Makanya yang paling belakang itu kalau saya sebut seperti ko-imam ya Pak ya, dia itu menjadi akan gantinya imam. Kalau di kita mungkin tidak masyhur, di belakang imam itu nanti ada sajadah khusus. Di beberapa masjid Pak, itu nggak boleh setiap orang itu sholat begitu saja di belakangnya imam ya Pak ya, apalagi anak kecil. Itu kalau bisa jangan di belakangnya imam, karena imam kita nggak tahu nanti akan terjadi seperti apa ya Pak ya. Ini namanya istikhlaf yang sifatnya wajib ya. Tapi kalau apa namanya waktu pandemi itu kadang-kadang saya juga agak riskannya begini. Ketika jaga jarak itu ternyata Pak di belakangnya imam itu malah nggak ada orangnya, kosong. Itu nanti kalau imamnya batal itu pasti kanan kiri itu dorong-dorongan, kamu aja gitu. Nah, harusnya ada gitu Pak ya. Biar kalaupun imamnya nanti batal, maka yang paling belakang maju untuk menggantikan siapa? Imam. Dan ini istikhlaf yang sifatnya wajib, dan imam tidak boleh sok-sokan sholat daripada malu. Kenapa? Nanti kalau saya batal nanti malu jadi omongan, ya udahlah saya sholatin aja sampai selesai, nanti saya sholat lagi, nggak boleh. Berarti kalau begitu imamnya berdosa karena dia sholat dalam keadaan tidak suci ya Pak ya. Oke, itu istikhlaf yang sifatnya wajib. Oke, ada juga istikhlaf yang sifatnya itu sunnah. Apa? Ketika ya kalau di zaman Nabi ini kejadiannya Pak, Nabi waktu itu sakit. Kebetulan Nabi waktu sakit minta kepada istrinya, yaitu Aisyah, untuk bilang kepada bapaknya Aisyah. Bapak tahu bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar ya Pak ya. Dibilangnya, tolong bilangin bapakmu saya nggak bisa ngimamin dulu ya Pak ya. Aisyah itu bilang gini, Abu Bakar itu nggak berani Nabi, kalau menggantikan posisi engkau jadi imam itu nggak berani. Kenapa ya? Karena merasa belum pantas. Terus akhirnya didesak, akhirnya mau jadi imam. Waktu itu Nabi masih di rumah. Berarti kalau rumahnya Nabi Pak, berarti nempel dengan masjid ya Pak ya. Oke, ketika Abu Bakar menjadi imam sholat, sudah sholat beberapa rakaat, Nabi datang menuju masjid. Sampai Abu Bakar itu mau mundur Pak. Tapi Nabi bilang memberikan isyarah umkus makanak, di situ saja. Dan ini nanti istikhlafnya agak unik karena yang menggantikan imam malah orang yang baru datang sholat ya Pak ya. Oke, tapi ini kasusnya Nabi, jarang, hampir-hampir nggak pernah kejadian setelah Nabi. Saat itu Nabi akhirnya Pak duduk di samping ya. Jadi Abu Bakar itu kalau sholat seperti biasa ya Pak ya, Nabi itu di samping kirinya Abu Bakar, berarti Abu Bakar berada di samping kanannya. Oke ya, tapi Nabi waktu datang Abu Bakar sudah sholat sebagiannya.
Makanya Nabi sholat dalam keadaan duduk, Abu Bakar di samping kanannya sholat dalam keadaan berdiri, jamaah tetap di belakang. Ya Pak ya, jamaah tetap di belakang. Makanya Pak, kejadian itu dilihat oleh sahabat Nabi, tapi Nabi tidak berkomentar kalau nanti begini harus begini, enggak begitu. Makanya para ulama nanti membahasnya begini. Oh, berarti kalau misalnya orang yang lebih utama kok dia datang menggantikan imam itu boleh, meskipun dia masbuk. Ya, meskipun dalam hadis itu Pak tidak disebutkan endingnya gimana. Karena apa? Karena Nabi memulainya Pak di tengah-tengah sholat. Kan harusnya Nabi menambah sholat sampai selesai Pak ya. Kan jamaahnya kan sudah duluan. Nah, terus jamaahnya salam dulu atau nunggu sampai Nabi salam, itu tidak disebutkan dalam hadisnya. Ya, tetapi dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasanya seorang imam itu boleh istikhlaf ya Pak ya, dan sunnah ketika merasa tidak mampu untuk melanjutkan, atau ya ada orang yang lebih mulia yang dianggap pantas untuk menjadi imam. Meskipun yang kedua ini agak gampang-gampang susah kalau hari ini karena posisinya bukan seperti Abu Bakar dan Nabi. Terus bagaimana? Contohnya hari ini gini Pak. Ada seorang yang jadi imam, waktu dia jadi imam, dia mungkin Pak ya, batuknya itu agak lumayan kencang gitu kan. Terus dia agak susah membaca dari bacaan itu. Maka yang seperti itu disunnahkan imam melakukan apa? Istikhlaf. Ya Pak ya. Oke, istikhlaf itu sunnahnya ketika imam merasa tidak mampu untuk melanjutkan bacaan karena ada satu dan lain hal. Tapi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib tadi ketika imam kehilangan syarat sah sholat. Ya Pak ya. Oke ya. Meskipun ini tidak ada dalam kitab, tapi dianjurkan kalau bisa istikhlafnya, minta gantinya itu ketika jangan waktu sujud. Kenapa? Karena nanti kalau pas sujud imamnya keluar begitu aja, jamaahnya bingung. Kok nggak balik-balik gitu ya Pak ya? Kok nggak bangun-bangun? Ternyata loh imamnya nggak ada gitu ya. Nah, ini hukum yang jarang sekali. Saya pun sepertinya sampai hari ini belum pernah mengalami Pak. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, yang paling belakang imam itu harusnya tahu ya Pak ya, harusnya tahu. Saya pernah sholat jamaah, meskipun saya nggak paling di belakang imam. Itu teman-teman sendiri ya, habis guyon-guyon terus sholat isya kalau nggak salah ya. Terus imamnya itu ketika takbir begitu baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, dia rakaat pertama baca kulhu. Terus dia ketawa sendiri. Mungkin keinget lucunya tadi atau apa gitu Pak ya, kan habis guyon gitu ya. Sampai-sampai dia ketawa. Sampai-sampai dia yang lain juga ikut ketawa. Jamaahnya bubar gitu. Kenapa? Ya karena kalau makmum kok imamnya ketawa, ya makmum bingung. Ini kok ketawa, ngapain sih kamu ketawakan gitu Pak ya. Makanya sekelas kita yang sudah tahu hukumnya saja Pak, itu kalau pas hari kejadian itu bisa jadi lupa ya Pak ya, bisa jadi nggak inget. Makanya istikhlaf ini hampir jarang terjadi, tetapi ya dalam hukumnya itu sangat mungkin. Makanya kalau bisa yang paling belakang imam itu orang yang setidaknya tahu harus berbuat apa kalau imamnya minta untuk digantikan ya Pak ya, minta untuk digantikan. Ini kalau yang minta dari sisi imam. Nah, terus begini, kalau yang tahu kalau imam itu tidak menetapi syarat sah sholat, tapi yang tahu makmum harus bagaimana? Ini kadang-kadang begini Pak, kalau istikhlaf kan ini, imam merasa tidak mampu untuk melanjutkan atau tidak sah sholatnya, maka minta digantikan. Tapi kalau imamnya tidak mau digantikan, padahal ketika sujud Pak, mohon maaf ya Pak ya, gede badannya, celananya jin, kaosnya kecil. Itu kalau sujud kadang-kadang ini kelihatan selah-selahnya ya Pak ya, celengannya gitu. Wah ini berat banget kalau lagi bukan sholat di tempat yang biasanya. Saya pernah sholat begituan di salah satu tempat permainan, maksudnya wisata. Waktu sholat begitu kan
kadang-kadang kita nggak tahu ya siapa yang jadi imam, kadang-kadang nggak kenal namanya. Dan kadang-kadang ada orang yang sebenarnya tidak pantas tapi ya mau jadi imam gitu. Dan kita nggak bisa nolak kan, misalnya bareng-bareng gitu kan, yo gitu kan. Padahal kita cuma bohong-bohongan gitu kan. kamu aja, dia mau gitu kan. Ya mau deh gitu. Lah ini kacau Pak. Kacaunya apa? Kalau penampilannya pakai peci, pakai sarung gitu ya, pakai baju koko, insya Allah tahu hukumnya gitu ya. Meskipun nggak selalu ya, nggak selalu ya. Lah ini pernah Pak kejadian, bajunya kecil ya, dan kebetulan saya juga ikut bareng-bareng, tapi nggak ikut bareng pertama. Jadi saya nggak tahu siapa jadi imam, tapi waktu sujud saya lihat, lah kok kelihatannya parah, dan itu nggak langsung ditutup tapi berkali-kali. Ya Pak ya, berarti auratnya kelihatan. Kalau cuma sesekali langsung ditutup mungkin masih bisa, kan itu ya, masih boleh dilanjut. Tapi kalau dia kok tidak berusaha untuk menutup, ya karena mungkin bajunya dulu nggak segitu gitu ya, tapi sekarang nggak cukup lagi gitu kan. Nah ini jadi masalah. Tapi kan kita nggak bisa bilang, Pak Imam sholatnya batal kan gitu ya. Ya kalau kita bilang gitu, ya kita kalau lagi sholat juga batal juga. Nah ini Pak, kasusnya nanti beda dengan istikhlaf ya. Kasusnya Pak nanti namanya mufarokoh. Nah, ini yang kedua, mufarokoh ya. Mufarokoh. Kalau istikhlaf tadi minta ganti dari imam, kalau mufarokoh itu mengundurkan diri dari berjamaah. Ya, mengundurkan diri dari berjamaah itu bisa tidak sholat lagi atau bisa sholat tapi sendiri. Ya Pak ya, kadang-kadang imamnya dianggap tidak sah, berarti kita sholat sendiri. Namanya apa? Mufarokoh. Dari kata-kata faroko yufariku mufarokotan yang artinya berpisah. Oke Pak ya, dan mufarokoh itu nanti hukumnya ada macam-macam. Kadang-kadang tidak boleh, kadang-kadang boleh, kadang-kadang wajib. Ya Pak ya. Oke. Kalau yang tidak boleh yaitu ketika tanpa ada uzur. Oke ya. Kalau tidak ada uzur kok tahu-tahu membatalkan diri dari imam. Ya ini meskipun nanti ulama berbeda pendapat terkait batal tidaknya sholatnya ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Tapi sebenarnya Pak, membatalkan diri dari jamaah itu aslinya sesuatu yang sangat-sangat dihindari, sangat-sangat dihindari. Makanya nanti dalam kasus ada sahabat Nabi yang membatalkan diri dari jamaah, itu sampai jadi omongan, sampai ketemu Nabi. Tapi alhamdulillah Pak, gara-gara itu nanti jadi hukum. Nah, maksudnya apa? Seseorang kalau sudah mengikatkan diri di suatu jamaah, itu aslinya Pak, kita itu dituntut untuk menyelesaikan sampai salam terakhir. Ya Pak ya. Oke. Kalau tanpa ada uzur kok tahu-tahu membatalkan diri, nanti akan timbul yang namanya fitnah atau omongan, dan fitnah dari orang itu sangat-sangat dihindari dalam Islam. Ya Pak ya. Ini namanya mufarokoh tanpa ada uzur ya, meskipun beberapa ulama bilang hukumnya itu tidak boleh, tapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa? Dengan status sholatnya, apakah sholatnya tetap sah ketika dia sholat sendiri, atau sholatnya batal gara-gara tanpa ada uzur kok dia membatalkan diri. Oke, ini yang sifatnya tidak boleh kalau tanpa apa? Uzur. Oke, yang kedua adalah mufarokoh yang sifatnya boleh. Oke, lah di sini Pak, kalau yang ada hadisnya malah ini, ya, dan ini mungkin nanti juga jadi salah satu yang jadi pertimbangan. Apa? Yang pertama, ketika imamnya bacaannya terlalu lama, ya Pak ya. Oke, ya ini terlalu lama mungkin relatif ya Pak ya, makanya ini bisa dikatakan bukan wajib tapi boleh, boleh mufarokoh, boleh tidak ketika terlalu lama. Oke, kalau sholat biasa saya kira insya Allah nggak lama-lama banget, paling-paling menurut kita lama gitu aja ya Pak ya.
Karena apa? Karena biasanya bacanya qul ya qulhu, tahu-tahu imamnya baca lam yakunil gitu kan. Wah, lama ini gitu kan. Karena lama itu relatif, Pak. Tapi ada yang lama tapi tidak relatif. Semua orang menganggap lama. Baca kok surat Al-Baqarah, itu enggak ada yang bilang enggak cepet kok, enggak ada ya, Pak ya. Semua bilang apa? Lama. Tapi kalau yang dibaca misalnya surat-surat apa namanya 30 ya, juz-juz 30-an itu kadang-kadang ada yang menganggap lama, kayak hal ataka hadisul ghasyiyah itu lama atau cepat? Ya tergantung ya, Pak ya. Kalau tiap hari bacanya wadua ke bawah itu ya lama gitu kan. Tapi sebagian orang bilang itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, ketika ada kasusnya begini, Pak. Ini hadisnya ya, Pak ya. Kana Mu'ad bin Jabal. Ceritanya Mu'ad bin Jabal itu, Pak, yusolli ma'an nabil isya'a. Makanya hadisnya nanti jadi sesuatu yang menarik karena apa? Masalahnya kompleks. Mu'ad bin Jabal itu sholat isya bersama Nabi. Summa yarji'u ila qaumihi ya Bani Salamah. Kemudian dia pulang ke kaumnya yaitu Bani Salamah. Fayusalliha bihim. Kemudian dia Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat isya di sono, Pak. Ini kurang kerjaan banget ya, Pak ya. Kayaknya ini Pak Edwin misalnya sholat isya di sini. Pulang ke Depok di sono belum sholat isya. Terus saya jadi imam gitu, Pak ya. Misalnya. Kenapa? Karena gini, zaman itu, Pak, jarak antara maghrib dan isya sama sekali tidak bisa diketahui. Kenapa? Orang nggak ada HP, nggak ada jam ya, Pak ya. Malam-malam kita nongkrong lama sebentar. Kalau nggak ada HP, nggak ada jam, tahu nggak berapa lamanya? Nggak tahu. Kalau siang mungkin, Pak, matahari berbeda. Jam 9 agak panas di atas. Kadang-kadang mulai sore itu mungkin agak beda. Tapi kalau malam hari kita bangun tidur, nggak ngelihat jam, nggak ngelihat HP, Pak, kita bisa tahu jam berapa? Kita nggak bisa. Makanya zaman itu, Pak, sholat isya itu nggak seragam. Kalau hari ini seragam karena ada apa? HP ya, Pak ya. Dan kita lebih percaya HP daripada azannya muadzin di masjid. Kadang-kadang kita nggak percaya, ini jangan-jangan keliru nih, HP-nya aja belum kok gitu ya. Sholat Jumat juga gitu, Pak. Kadang-kadang HP satu dengan yang lainnya beda. Loh, kok udah azan? Ini HP merek apa nih gitu ya. Lah kalau zaman dulu isya itu nggak bisa. Makanya sangat mungkin Mu'ad bin Jabal ketika sholat bersama Nabi pulang ke kaumnya malah sholat isya lagi jadi imam ya, Pak ya. Dan ini juga menggambarkan bahwasanya di zaman Nabi juga ada beberapa masjid ya, Pak ya. Ada beberapa masjid dan orang itu sholat tidak semuanya di Masjid Nabawi. Tapi Bapak perlu ingat, masjid itu, Pak, sebenarnya setiap tempat digunakan untuk sholat 5 waktu namanya apa? Masjid ya, Pak ya. Contohnya Masjid Bani Salamah. Ketika Nabi datang ke Kuba, Pak, yang dibangun pertama kali apa? Masjid ya, Pak ya. Tapi sholat Jumatnya bukan di Masjid Kuba, tetap di Madinah. Tapi namanya bukan musola Kuba ya, Pak ya. Musola itu kan sebutan kita. Nah, cuma kalau kita sebut musola di sini ya nggak apa-apa lah ya, Pak ya. Meskipun kita sebut masjid juga boleh. Cuma orang mungkin protes, kecil begini kok masjid gini ya, Pak ya. Nah, ini istilah Indonesia, Pak, karena dibedakan antara masjid dan musola. Biasanya musola lebih kecil. Ada yang nyebut dengan apa? Surau, ada yang nyebut dengan langgar ya, Pak ya. Makanya kan kalau orang ke Jawa itu, Pak, itu sholat di sono boleh dilanggar, Pak. Asalkan ke Jawa ya. Kalau di Jakarta sholatnya di musola, kalau di sana boleh dilanggar gitu. Ini penyebutan kita. Lah, ketika sholat di kaumnya, fayusalliha bihim wa an rasulullah akharal isya dzatalatan fa shallaha Mu'ad mahu summa raja'a fa amma qaumahu. Dia terus menjadi imam kaumnya, kemudian faftataha bi suratil Baqarah. Lah, ini kejadian kan. Beliau ketika setelah baca surat Al-Fatihah terus alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau kita, Pak, tenang karena biasanya imamnya nggak hafal sampai selesai ya, Pak ya. Paling faulaika humul muflihun, Allahu akbar kan gitu ya. Nah, ternyata fatanah harajulun min khalfihi fasalla wahdahu. Lah, ini masalah. Surat Al-Baqarah dibaca waktu malam hari, waktu sholat isya. Padahal itu termasuk cukup lama. Zaman sahabat Nabi juga menganggap itu juga cukup lama ya, Pak ya. Oke. Makanya fatanah harajulun min khalfihi fasalla wahdah.
Ada satu orang yang dia itu Pak, ternyata ketika Mu'adz bin Jabal masih baca ayat, ya Pak ya, dia itu rukuk, Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sampai salam. Falaman sorof qalu nafaqta ya fulan. Lah ini jadi masalah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Berpisah. Dan ada sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Orang yang tadi pulang duluan itu besok-besok ketemu, kamu munafik. Makanya mufaraqah jamaah itu sesuatu yang sifatnya dilarang. Gara-gara apa? Gara-gara dia keluar dari barisan jamaah, kemudian qala manafaqtu walakin ni'ati Rasulullah fa ukhbiruhu. Oke. Ketika terjadi omongan begitu, dalam riwayat lain dikatakan kau telah keluar dari barisan jamaah, bahkan dikatakan dia telah khawarij karena keluar dari jamaah, ya Pak ya. Oke. Makanya waktu itu dia itu merasa nggak nyaman, dia langsung gini, ya udahlah kita datang aja kepada Nabi. Nah waktu itu masih ada Nabi. Fa ukhbiruhu fa atan nabiyya faqala ya Rasulullah innaka akhartal isya'ab al-barihah wa inna Mu'adzan sallaha ma'aka sumaraja fa amanna faftata surat al-Baqarah fatanahaitu fa sallaitu wahdi wa inna manahnu ahlan nawadih. Lah ini ketika datang kepada Rasul, sang laki-laki yang dianggap munafik dan khawarij tadi lapor kepada Nabi. Nabi gini, Nabi, kan Mu'adz bin Jabal sholat bareng engkau, ketika pulang ke kita dia jadi imam karena memang bacaannya banyak dan bagus, ya Pak ya. Kemudian sayangnya waktu itu dibaca surat Al-Baqarah. Lah, kita itu kata orang itu gini, Pak. Wa innama nahnu ahla nawadhiha na'mal biaidina. Kita itu pekerja yang nyiramin kurma dengan tangan kita. Capek kita siang hari. Ya, Pak ya. Makanya kalau sholat Isya kok di sini kok cepet-cepet banget ya nggak apa-apa. Karena mungkin sudah pada lelah ya Pak ya. Mungkin sudah pengen segera pulang gitu kan. Oke. Lah, kemudian apa? Faltafata Rasulullah ila Mu'adz. Waktu di laporan begitu, Mu'adz bin Jabal juga datang. Kemudian Nabi menolak kepada Mu'adz. Faqala. Lah ini, ketika bilang ke Mu'adz itu bukan malah hebat kamu Mu'adz, ya kan gitu ya. Bukan, malah bilangnya gini, afattanun anta ya Mu'adz. Ya Pak ya. Bahkan dibacakan dalam hadis lain dikatakan 3 kali ngomong begitu. Wahai Mu'adz, apakah engkau mau jadi tukang fitnah? Fitnah ini Pak artinya bukan menuduh tanpa bukti, ya Pak ya. Kalau menuduh tanpa bukti itu bukan fitnah tapi fitnah hasilnya Pak. Jadi kalau kata fitnah itu artinya bisa ujian, bisa kekufuran, bisa huru-hara, ya Pak ya. Makanya fitnah di sini huru-hara. Kenapa? Karena gara-gara yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, orang-orang pada berpecah belah. Ada yang bilang kamu munafik, kamu harus enggak, gitu ya Pak ya. Itu namanya fitnah. Makanya Pak, ketika di masyarakat menghindari omongan yang tidak baik itu Pak, itu lebih diutamakan daripada mengamalkan suatu amalan yang fadilah, sesuatu amalan yang utama, ya Pak ya. Contoh gini, Bapak kerja, sholat duha sunnah, keutamaan. Tapi ketika Bapak ujuk-ujuk kok nggak ada ketika jam kerja, terus omongan muncul, kemana dia? Oh kebiasaan dia itu kemana-mana kalau kerja suka ngeloyor kemana, tahu padahal itu sholat sunnah Pak. Itu Pak, menghindari omongan yang tidak baik itu diutamakan daripada menjalankan apa? Keutamaan kan ya. Kenapa?